Bank Indonesia sudah memastikan bahwa kebijakan redenominasi terhadap rupiah akan berjalan. Semua persiapan sudah dilakukan. Apa sebenarnya redenominasi itu? Intinya adalah penyederhanaan mata uang, tapi nilainya tidak berubah. Jadi kira-kira kalau uang 100.000, maka uangnya akan menjadi Rp1. Nah, jadi nanti ada uang rupiah lama, ada juga uang rupiah baru. Tapi harga barang dan jasa yang tadinya berharga 100.000 misalnya, tetap bisa dibeli dengan uang yang baru yang sebesar Rp100 itu. Lalu dampaknya apa? Kalau redenominasi tetap dijalankan, setidaknya kemungkinan yang terjadi ada dua hal: lonjakan harga barang dan proyek baru. Nah, dengan kebijakan redenominasi ini, uang yang sekarang kita pegang ini, 100.000 yang kita pegang ini akan menjadi uang lama. Uang 100.000 lama, karena nanti akan ada uang Rp100 baru yang nilainya sama dengan 100.000 sekarang. Bentuknya seperti apa? Kita sama-sama belum tahu. Tapi mudah-mudahan bentuknya atau nomor serinya tidak sama dengan yang menjadi maharnya Kaisang Pangarep ke Erina ketika mereka nikah dan dapat hadiah dari Bank Indonesia itu. Soal redenominasi ini memang sudah banyak negara yang melakukan. Di antaranya Zimbabwe. Zimbabwe menghapus 12 nol. Jadi artinya kalau 12 nol itu 1 triliun sama dengan Rp1. Kalau kira-kira seperti itulah ya. Kemudian ada juga Turki. Nah, Turki misalkan tahun 2005 dia menghapus 6 nol, 1 juta menjadi Rp1. Sementara Indonesia akan menghapus 3 nol. Nah, jadi kalau Anda punya tabungan 100 juta, ketika ditarik nanti setelah kebijakan redenominasi berjalan, maka yang keluar hanya Rp100.000. Bukan lagi 100 juta, tapi dengan rupiah baru. Pertanyaannya, gimana dengan harga barang? Katakanlah kalau harganya 100.000, maka kita cukup membayar Rp100. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan harga barang yang Rp95.000 atau Rp96.000 per barang? Tidak mungkin harganya menjadi 90, karena harganya turun. Itu bukan khas pedagang. Kalau khas pedagang dibulatkan ke atas, berapa? Jadi Rp100. Nah, dengan demikian ada kenaikan harga barang by system yang dimulai dari Bank Indonesia. Dan ini akan terjadi secara merata dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, dengan demikian ini akan terjadi potensi inflasi akibat kebijakan redenominasi ini. Inflasi itu ya penurunan nilai mata uang akibat adanya kenaikan harga. Nah, itu dampaknya ke kita. Harga untuk barang atau untuk jasa, katakanlah pijit refleksi, yang kita bayar mungkin akan menjadi lebih mahal karena ada penyederhanaan nilai mata uang tadi. Jadi intinya adalah kita yang menanggung kenaikan harga barang akibat pembulatan ke atas yang dilakukan oleh para pedagang, bukan Bank Indonesia, bukan pula pemerintah. Karena harga naik, masyarakat bisa kaget, daya beli akan turun. Lalu bagaimana dengan Bank Indonesia yang bikin kebijakan? Ya, mungkin sibuk berpikir, satu, sosialisasi masif. Ini harus ada program sosialisasi, ada anggaran baru, dan yang jauh lebih besar adalah cetak uang baru. Warnanya apa, gambarnya siapa, dan lain-lain. Itu juga harus membayar mungkin konsultan. Cetak duit ini bukan proyek murah loh. Apalagi ada yang dicetak di luar negeri seperti Australia. Uang 100.000 yang kita pegang sekarang ini
itu kan dicetak dari Australia, bukan dari dalam negeri. Jadi apa manfaatnya redenominasi? Penghitungan lebih sederhana. Lah, selama ini yang menghitung bukan kita, kalkulator. Santai aja sih, mungkin juga gengsi. Utang luar negeri kita misalnya, ada 7.000 triliun. Dengan redenominasi, tinggal 7 triliun. Kecil kan? Bayangin, jadi ini persoalan adalah gengsi. Terus nilai tukar rupiah dari 15.000 per dolar AS, berapa rupiah sekarang? 15 per dolar AS. Keren seolah-olah. Jadi itulah manfaat utamanya, seolah-olah. Dan pasti ada proyek di situ. Karena cetak uang itu adalah anggaran besar. Apalagi kalau ini dilaksanakan misalnya menjelang pemilu. Nah, tapi yang pasti dampak buruknya yang nanggung adalah kita, masyarakat Indonesia. Eling dan waspada. Jangan lupa ngopi.